Bab 3. Teknik kejahatan cyber dan pencegahan. Berikut teknik-teknik yang biasa dipakai dalam kejahatan cyber. Yang pertama, spamming. Spamming adalah penyalahgunaan sistem pesan elektronik untuk mengirim berita iklan dan keperluan lainnya secara massal. Biasanya, spam menampilkan berita secara bertubi-tubi, tanpa dimintai dan seringkali tidak dikehendaki oleh penerimanya. Tips menghadapi spam-spam di email ataupun di media sosial. Yang pertama, amankan akun dengan mengganti password. Kedua, scrubblok akun yang sering mengirim spam. Ketiga, periksa riwayat login. Keempat, periksa kembali isi postingan. Kelima, segera hapus apabila ada postingan yang tidak pernah kamu lakukan. Keenam, cek aplikasi apa saja yang terhubung dengan email atau media sosial. Ketujuh, laporkan spam ke pihak penyedia layanan email atau media sosial. Kedelapan, jangan pernah mengklik link yang berasal dari pihak tak dikenal. Kedua, phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuhan. Data yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi seperti nama, usia, alamat, kemudian data akun yaitu username dan password, dan data finansial yaitu informasi kartu kredit rekening. Tips menghadapi phishing adalah: pertama, menghadapi phishing tidak langsung percaya dengan subjek yang menggoda. Kedua, jangan percaya dengan nama pengirim. Ketiga, hindari mengklik link yang dikirim. Keempat, menghadapi phishing jangan takut dengan ancaman. Kelima, selalu perbarui antivirus di semua perangkat komputer. Keenam, mengganti phishing apabila sudah terlanjur mengklik link. Ketiga, carding adalah kejahatan online yang dilakukan dengan cara menggunakan kartu kredit orang lain untuk membeli gift card. Tips menghadapi carding adalah: yang pertama, saat berbelanja, pastikan situs toko online itu menggunakan sertifikat SSL. Kedua, selalu waspada saat diajak mengunjungi suatu situs dengan mengklik link tak dikenal. Ketiga, hindari memakai wifi publik. Keempat, publik bisa dikuasai. Keempat, rajinlah mengubah password. Contoh kasus korban pembobolan akun rugi jutaan rupiah. Kasus pertama yang dialami Adinda Mutia yang pada tanggal 2 April 2016 menerima email bukti transaksi pembelian pulsa sebesar 1 juta padahal dia sama sekali tidak melakukannya. Ternyata ada 9 transaksi dilakukan dengan pihak yang memakai akunnya. Dengan total nilai 3,5 juta, si pembobol juga sukses mengganti email Dinda. Kasus kedua, kejadian serupa dialami Andi Widiatmoko pada tanggal 3 Maret 2016. Ia menerima surat tagihan kartu kredit dari bank. Disebutkan ada transaksi di Lazada tertanggal 20 Februari 2016 sebesar Rp2.517.840. Andi terkejut karena tak pernah melakukan transaksi tersebut. Andi gagal melakukan login ke akun sebab username-nya sudah diganti oleh si pembobol akun. Kasus tersebut sudah dilaporkan ke polisi. Kasus ketiga, Cicilia Adiwijaya yang akunnya dipakai untuk berbelanja smartphone. Pemesan memakai nama Martina dengan alamat Bekasi. Yang lebih sial adalah Fahad yang akunnya dibobol sehingga rugi belasan juta rupiah. Pembobolan baru diketahui Fahad saat dirinya ditelepon pihak bank untuk mengonfirmasi soal transaksi mencurigakan tersebut. Pihak bank telepon menanyakan apakah benar Fahad telah bertransaksi di Lazada dengan total hampir 15 juta. Prosedur pelaporan dan aspek hukum. Yang pertama, ada beberapa alasan kenapa konsumen korban penipuan online tidak melapor. Yang pertama, merasa malas untuk rapor-rapor ke polisi karena dianggap buang-buang waktu. Yang kedua, merasa malu sebab dibodohi oleh penjahat yang menyamar sebagai pembeli. Yang ketiga, merasa kerugiannya tidak seberapa sehingga enggan harus membesar-besarkan kasusnya. Yang keempat, tidak tahu cara melaporkannya. Cara melaporkan tindak kejahatan siber.
Yang pertama, berikut langkah yang dapat dilakukan ketika konsumen menjadi korban penipuan. Siapkan semua bukti transaksi, termasuk email notifikasi, semua percakapan di WhatsApp, Line, dan BBM. Yang kedua, tulis laporan penipuan. Kejadian secara detail dilampiri semua bukti transaksi tadi. Yang ketiga, bawa surat laporan ke kantor polisi. Datangi kantor kepolisian terdekat dengan domisili dan tak lupa membawa surat laporan tadi. Yang keempat, laporan bisa lewat email. Jika enggan atau tidak ada waktu ke kantor polisi, laporan juga dapat disampaikan melalui email. Yang kelima, tunggu panggilan dari kepolisian dan bank. Manfaat media sosial. Saya melaporkan ke polisi dan bank. Ada langkah lain yang dapat diambil agar pelaku kejahatan siber kapok. Yang pertama, lakukan di lintas platform. Kasus penipuan di toko online yang memakai akun Instagram bukan tidak mungkin juga akan terjadi di platform media sosial lain, misalnya Facebook, Line, atau Twitter. Yang kedua, ceritakan kronologisnya. Sama dengan membuat laporan kejadian ke polisi, hanya dengan gaya bertutur yang lebih santai dengan berbahasa sehari-hari. Yang ketiga, sebutkan data pelaku. Kita perlu mengumbar data korban, tapi lebih utamakan mengumumkan data pelaku seperti nama akun toko online, nama kontak pelaku, foto pelaku jika ada. Selanjutnya, perlindungan hukum bagi konsumen online. Sama seperti konsumen pada umumnya, konsumen online juga dilindungi secara hukum. Maka itu, tidak perlu ragu untuk melaporkan kasus-kasus yang merugikan konsumen di ranah maya, sebab posisinya sama kuat di mata hukum. Landasan perlindungan hukum konsumen online adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU PK dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik atau PPPSTE. PPPSTE sendiri merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Dan selanjutnya, barang tidak sesuai yang dijanjikan. Kasus yang sering terjadi adalah saat konsumen dikecewakan karena barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang dijanjikan penjual. Biasanya ini modus penipuan paling umum dan sederhana. Misalnya, konsumen memesan suatu merek A dengan harga 300.000 sebelum mentransfer uang. Penjual mengaku sepatu itu ada. Setelah transfer dilakukan, mendadak penjual mengatakan sepatu itu ada, tapi warnanya berbeda atau tipenya berbeda. Konsumen semestinya berhak meminta pengembalian uang karena sudah dikecewakan. Yang lebih umum, penjual mengirimkan produk yang tidak sesuai pesanan. Ini merupakan modus penipuan paling halus, dengan alasan salah kirim atau barang yang dipesan tidak ada sehingga diganti barang lain. Jelas konsumen dirugikan, sebab dipaksa membeli produk yang tidak dibutuhkan. Jika penjual berkeras tidak mau mengembalikan uang konsumen, maka itu termasuk pelanggaran hukum. Kasus ini sudah melanggar pasal 8 UU PK yang melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. Konsumen yang dirugikan berhak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya. Perlindungan konsumen dengan hukuman prestasi. Selain kedua ketentuan tersebut di atas, apabila ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan foto pada iklan toko online tersebut sebagai bentuk penawaran, konsumen juga dapat menggugat pelaku usaha, dalam hal ini adalah penjual, secara perdata dengan dalih terjadinya wan prestasi atas transaksi jual beli yang kamu lakukan dengan penjual. Profesor R. Subekti, SH, dalam bukunya tentang hukum perjanjian menyatakan wan prestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam kondisi, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi tidak sebagaimana dijanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Konsumen dapat melakukan gugatan terhadap oknum toko online apabila salah satu dari 4 macam kondisi tersebut terjadi. Dari paparan di atas, sudah jelas bahwa konsumen online memiliki posisi yang sama dengan konsumen konvensional atau offline. Perbedaannya hanya sarana atau medianya saja, yaitu konsumen online menggunakan media internet dalam melakukan transaksi. Langkah yang diambil sedikit lebih panjang sebab penjahat cyber melakukan penyamaran dalam beraksi. Mereka menggunakan nama, foto, dan identitas palsu lain. Penjahat yang sudah canggih bahkan mampu menyamarkan nomor IP atau internet protokol dalam beraksi, sehingga menyulitkan pihak berwajib dalam melacaknya.
Namun pihak kepolisian pun kini sudah tidak kalah canggih dan pintar dalam mengenali tipu daya penjahat cyber yang dilengkapi teknologi canggih sekalipun.